Mari kita bersaat teduh sejenak. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Jika ada yang sedang sakit, semoga segera sembuh, lekas sembuh, dan tetap bisa merasakan pemeliharaan Tuhan dalam setiap hari. Dan semoga tetap bisa ikut bernyanyi dan beribadah bersama-sama. Dan walaupun di tempat tidur, mungkin bernyanyi dalam hati, atau mungkin bertepuk tangan, atau tetap bisa merasakan sukacita dan penguatan dalam ibadah doa keluarga. Kita menyanyi dari NKB 170, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh sepenuh hati kami, sekuat tenaga kami ya Tuhan, dan pikiran kami, apapun yang kami punya, untuk memperbaiki diri kami dari hari ke hari dalam hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh menangkap makna dan pengertian-pengertian baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kau yang pimpin kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia. Dan kami percayalah kami tidak terbatas, akan menolong kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam doa keluarga. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Tuhan mengenalku. Adapun firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak,
Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pelukis terkenal. Lukisan yang dibuatnya sangat mengagumkan. Nampak begitu nyata, tidak seperti sebuah gambar. Suatu hari raja memesan sebuah lukisan pemandangan yang akan diletakkan di ruang pribadi raja. Raja berpesan agar ia melukis sebagus-bagusnya. Setelah berbulan-bulan bekerja, belum juga selesai lukisan itu. Sahabat sang pelukis berkata, "Wah, lukisanmu sudah sangat indah dan sempurna. Begitu detail dan mengagumkan. Sudahlah, akhiri saja pekerjaanmu ini. Ini sudah sangat sempurna dan sangat indah. Kalaupun ada sedikit kekurangan, tak ada orang yang tahu." Sang pelukis menjawab sahabatnya, "Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan dan aku tahu." Saudara, kehidupan kita bagaikan sebuah karya. Apa yang telah kita lakukan, orang lain hanya tahu sebagian saja. Orang yang dekat dengan kita tidak mengetahui seluruh isi hati kita. Kesalahan dan perbuatan buruk kita belum tentu diketahui orang yang paling dekat dengan kita. Hanya Tuhan dan diri kita yang paling tahu. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, lakukan yang terbaik, jangan sembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Dengan mengakui dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, maka kita akan mengalami kelegaan. Kadang-kadang kita tidak cukup dapat mengenal diri kita sendiri, dan hidup kita adalah sebuah misteri. Banyak hal yang kita tak dapat pahami. Kenapa kita harus mengalami suatu peristiwa yang tidak kita inginkan? Ada hal-hal indah yang bisa kita syukuri dan yang kita sukai di dalam kehidupan kita. Dan ada hal-hal yang mengecewakan, menyakitkan hati, harus kita alami. Hanya Tuhanlah yang paling tahu tentang kehidupan kita. Di dalam Yeremia 18 yang sudah kita baca tadi, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang hidup umatnya. Tuhan adalah penjunan atau seorang pengrajin keramik semacam itu. Kita adalah tanah liat di tangan Tuhan. Kalau sebuah karya tidak bagus, tidak sempurna, maka ia akan dipecahkan, dihancurkan, dan dibentuk kembali. Sampai keramik itu menjadi bentuk yang indah, yang berguna sesuai dengan keinginan sang pengrajin. Kadang-kadang kita mendengar orang dengan nada putus asa berkata, "Nasi sudah menjadi bubur." Pepatah ini artinya sudah terlanjur, tidak dapat diperbaiki lagi. Di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa melakukan sesuatu. Tuhan bisa membentuk kembali. Serusak apapun seseorang, apabila mau menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan bisa memperbaikinya. Tetapi banyak orang keras kepala, keras hati, sehingga tidak mau dibentuk Tuhan dan tidak mengizinkan Tuhan memperbaiki dirinya. Ada hal-hal yang sulit kita perbaiki dalam hidup ini. Mungkin kita telah melakukan kesalahan di masa lalu. Akibat kesalahan itu menyebabkan sesuatu yang buruk yang harus kita tanggung pada masa kini. Apa yang tidak bisa diperbaiki, apa yang tidak bisa kita perbaiki, harus kita terima
sebagai sebuah kenyataan. Tetapi ada hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita. Dengan demikian, hidup kita tidak hanya berisi penyesalan akan masa lalu, melainkan ada karya baru di dalam kehidupan kita. Seperti sebuah bejana yang telah rusak di tangan pembuatnya, bejana itu akan dibentuk ulang sampai menjadi baru dan berguna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang bisa menolong kita ketika hidup kita hancur? Hanya Tuhan pencipta kita. Siapakah yang bisa memberikan hari esok yang baru? Hanya Tuhan pencipta kita. Hanya Tuhanlah yang paling mengenal kita. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Ketika hidup kita tidak berjalan baik, ingatlah, Tuhan pencipta kita kadang membiarkan kita melewati hal-hal yang tidak menyenangkan untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Saudara, buah kelapa tak akan menjadi santan apabila ia tidak dibelah, diparut, dan diperas. Buah zaitun tidak akan menjadi minyak kalau tidak ditekan dan diolah. Tuhan tak akan membiarkan kita terluka tanpa guna. Sama seperti periuk atau keramik tak akan dipecahkan dan dibentuk ulang kalau sang pengrajin tidak memiliki rencana indah untuk karyanya. Tuhan adalah pencipta kita. Ia tahu tentang diri kita. Ia yang paling mengenal diri kita. Mari serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan juga penuh kuasa. Ketika kita tidak paham akan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita kecewa terhadap hidup ini, ketika kita merasa sakit karena suatu peristiwa yang harus kita alami di dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita, untuk masa depan kita. Walau sekarang kita belum paham dengan apa yang kita alami, tetaplah percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengenal kita, dan Ia sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan berkarya melalui hidup kita, agar kita dapat menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami bersyukur kepadamu, karena kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, ketika kami tidak dapat memahami hidup kami, diri kami sendiri, dan bahkan orang lain tidak mengenal kami. Engkau yang paling mengenal kami. Ketika kami tidak paham akan masa depan kami dan hidup kami, Engkaulah yang punya rencana di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menyerahkan diri kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan, agar Engkau selalu membentuk kami, Engkau memperbaiki kehidupan kami, dan menuntun kami ke jalan yang benar. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu, karena vaksin sudah ditemukan, bahkan sudah mulai dibagikan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk vaksin-vaksin yang telah disuntikkan kepada orang-orang di seluruh muka bumi ini, secara khusus di Indonesia. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, boleh mendatangkan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat mengatasi virus corona di bumi ini, secara khusus di Indonesia. Kami ingin berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini masih dirawat. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong para dokter, para perawat,
dan juga obat-obatan yang diberikan agar mereka boleh disembuhkan. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa akibat COVID-19 ini ya Tuhan. Banyak orang kehilangan mata pencaharian, banyak orang kehilangan pekerjaan. Bagi mereka Tuhan yang saat ini masih mencari pekerjaan dan membutuhkan pekerjaan, karena Tuhan sendiri akan menuntun, membukakan lapangan kerja yang baru, memberikan hikmat agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan untuk mengatasi kebutuhan hidup mereka. Bapa, saat ini kami ingin berdoa juga untuk sekolah-sekolah yang masih diselenggarakan secara online. Berkatilah para guru, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, agar mereka bisa mengajar dengan baik, sekalipun mungkin dalam kesulitan dan kejenuhan. Dan secara khusus juga para murid ya Tuhan, yang sudah mulai bosan, jenuh, dan tidak bisa belajar secara baik. Biarlah Tuhan juga memberikan sukacita di tengah-tengah kejenuhan dan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat tetap belajar di situasi seperti ini. Kami ingin berharap kepadamu saja Tuhan, agar keadaan di dunia ini dan secara khusus di Indonesia boleh membaik kembali, boleh normal kembali. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti doa keluarga, yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, yang sedang dalam pemulihan, kesembuhan, yang sedang terluka, yang sedang kesepian, mengalami kesedihan atau kehilangan. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan yang mereka butuhkan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menuntun hidup kami, dan kami akan terus-menerus berpegang pada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman yang kita dengar hari ini. Kiranya firman tersebut menguatkan kita sepanjang hari ini untuk menjalani hari-hari kita, dan kita mau siap dibentuk bagaikan bejana yang siap dibentuk, walaupun hal itu lebih gampang untuk dikatakan dan sulit untuk dijalani. Tetapi kiranya masa-masa sekarang ini menolong kita untuk mengerti bahwa bentukan Tuhan adalah yang terbaik juga untuk kita. Mari kita menyanyi dan merespon firman Tuhan dari NKB 14. Jadilah Tuhan kehendakmu, kaulah penjunan, ku tanahnya. Kaulah penjunan, ku
masa